Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya merupakan salah satu mahasiswi PPL yang berlokasi di SMA Negeri 4 Pinrang. Dan berikut adalah video presentasi hasil sedikit kegiatan saya selama PPL di lokasi SMA Negeri 4 Pinrang ini. Selamat menyaksikan.
Oke, apa TP hari ini? Sudah kan? Oke, TP hari ini itu sudah masuk mungkin ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana mencari sifat-sifat garis singgung. Garis singgung ada di kanan. Tahu apa itu garis singgung? Oke, kita menurut pendapat saja. Apa garis singgung? Tahu apa? Begini, kalau semesta kita ini kan ada lingkaran. Misal singgung, kata singgung kita cari dulu apa itu singgung. Kalau singgung secara umum itu singgung ya, intinya kita membuat orang lain tidak nyaman. Singgung. Nah, tapi kan tata kita di sini lingkaran dan garis itu yang menyinggung lingkaran. Jadi garis singgung ini dia menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Misal ada lingkaran ini, kan dari awal pas definisi lingkaran itu saya bilang ini yang merupakan banyak titik-titik semua itu tahu? Oke, misal garis singgung itu hanya menyentuh satu titik saja yang ada pada lingkaran. Kalau dia menyentuh dua yang menyentuh titik, berarti itu bukan garis singgung. Oke, satu saja. Misal titik ini, berarti ini yang menyentuh. Misal titik ini, berarti ini garis yang menyinggung lingkaran, dan ini merupakan titik singgung karena itu yang berhimpit dengan lingkaran. Paham? Oke. Sifat-sifatnya ada beberapa. Yang pertama, garis singgung ini tegak lurus dengan jajar. Tahu tegak lurus? Tegak lurus. Pernah lihat koordinat kartesius yang vertikal horizontal? Pernah? Ya, kayak gitu. Yang sumbu x, sumbu y. Itu tegak lurus karena dia pusatnya 90 derajat. Tegak lurus itu pada saat dia berbentuk siku atau berderajat 90. Itu tegak lurus. Jadi kalau misal ini, nah kan dia garisnya menghadap ke sini toh? Berarti jari-jarinya kan dia tegak lurus. Berarti jari-jarinya ke sini. Apa enggak? Ini kan tegak lurus. Jadi di sini. Toh? Tegak lurus. Jadi di sini 90 derajat. Ya. Jadi dia garis singgung begini ya. Ini titik singgung, ini garis, ini jari-jari. Nah begini, dia menyinggung tegak lurus dengan jari-jari. Paham? Kenapa? Oke, selanjutnya yang kedua, ini kan dia di dalam lingkaran. Ini sifat yang pertama. Sifat pertama itu jari-jari tegak lurus dengan garis singgung. Sifat yang kedua, apa sifat kedua di sini? Coba lihat. Sifat kedua, kalau dia lingkaran titiknya berada di dalam lingkaran, berarti hanya terbentuk satu garis singgung saja.
Oke, paham? Jadi ini misal ini kan garis singgung kan? Berarti jari-jarinya di sini supaya tidak lurus nih. Nah, tapi ada juga yang dinamakan kedudukan titik di luar lingkaran atau titik yang tidak ada dalam lingkaran ini. Kita misalkan ini ada di sini. Ini di dalam lingkaran atau di luar? Di luar. Kalau di dalam itu dikelilingi lingkaran. Nah, kalau dia titiknya ini bisa dikatakan titik singgung apabila ada garis singgung yang hipotetik. Paham? Yang begini. Ada garis singgung yang begini. Paham enggak? Ini dikatakan titik singgung bila ada garis singgung yang hipotetik. Misal sini. Nah, kalau titik yang di luar lingkaran itu bisa membentuk dua garis singgung. Yang pertama tadi aku bilang kalau dia titik singgungnya di lingkaran, dia hanya bisa terbentuk satu garis singgung. Tapi kalau dia di luar kayak ini, dia bisa membentuk dua garis singgung. Begini. Dia bisa membentuk lagi yang bagian sini. Oke. Paham? Itu intinya perbedaannya. Kalau titik singgungnya itu ada di sekeliling lingkaran, itu tidak bisa dua garis singgung kena. Kecuali kalau yang dia di luar boleh dua. Oke, kenapa ulang? Oke, 1, 2, 3, sakit. Sikat. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sikut. Sekat. Sikut. Sekat. Sakit. 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 Sikut.